Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial KSL Haris. Pada video kali ini kita masuk ke HRIS Part 10, yaitu penambahan fitur baru berupa menu kasbon karyawan. Fitur kasbon ini dibuat untuk membantu perusahaan HRD atau admin dalam mencatat pengajuan kasbon karyawan dengan lebih rapi, transparan, dan mudah dipantau. Jadi, kalau sebelumnya proses kasbon mungkin masih dicatat manual, lewat chat, atau lewat spreadsheet terpisah, sekarang pengajuan kasbon bisa langsung dilakukan melalui aplikasi HRIS. Pada fitur ini, karyawan dapat mengajukan kasbon dengan mengisi nominal kasbon, tenor cicilan, dan keperluan pengajuan. Misalnya karyawan ingin mengajukan kasbon sebesar Rp1 juta dengan tenor 5 bulan, maka sistem akan otomatis menghitung estimasi cicilan per bulan. Setelah pengajuan dikirim, status kasbon akan masuk sebagai pending. Selanjutnya, user dengan role tertentu seperti admin, HR, atau atasan dapat melakukan approval terhadap pengajuan tersebut. Jika pengajuan disetujui, status kasbon akan berubah menjadi berjalan. Pada status berjalan inilah pembayaran kasbon bisa mulai dicicil. Admin atau HR dapat mencatat pembayaran cicilan melalui tombol bayar cicilan. Setiap pembayaran akan otomatis mengurangi sisa kasbon. Jadi, sistem akan mencatat berapa total kasbon, berapa yang sudah dibayar, dan berapa sisa kasbon yang masih harus dibayar. Jika seluruh cicilan sudah lunas, maka status kasbon akan otomatis berubah menjadi lunas. Selain itu, pada menu kasbon juga sudah ditambahkan ringkasan data, seperti total kasbon, jumlah kasbon pending, kasbon berjalan, dan kasbon yang sudah lunas. Ini memudahkan admin atau HR untuk melakukan monitoring tanpa perlu membuka data satu persatu. Di bagian tabel, kita juga menambahkan fitur pencarian dan filter status. Jadi data kasbon bisa dicari berdasarkan nama, keperluan, atau status pengajuan. Kemudian, agar tampilan tetap ringan dan tidak terlalu panjang, ketika data sudah banyak, kita juga menambahkan fitur paginasi. Dengan paginasi ini, data kasbon bisa ditampilkan per halaman, misalnya 5 data, 10 data, 20 data, atau 50 data per halaman. Fitur ini sangat membantu jika jumlah karyawan dan transaksi kasbon sudah banyak. Untuk role karyawan, data yang tampil hanya data kasbon miliknya sendiri. Sedangkan untuk admin dan HR, data yang tampil bisa digunakan untuk monitoring dan pencatatan pembayaran. Dengan adanya fitur kasbon ini, proses pengajuan dan pembayaran kasbon menjadi lebih tertib. HRD bisa melihat riwayat pengajuan status approval, total pembayaran, dan sisa kasbon secara lebih jelas. Karyawan juga bisa melihat status pengajuannya. Apakah masih pending, sudah berjalan, ditolak, atau sudah lunas. Secara teknis, pada update part 10 ini, kita menambahkan beberapa bagian penting. Pertama, menambahkan sheet baru untuk data kasbon. Kedua, menambahkan sheet pembayaran kasbon untuk menyimpan riwayat cicilan. Ketiga, menambahkan API backend seperti list kasbon, simpan pengajuan, approve, reject, bayar cicilan, dan detail kasbon. Keempat, menambahkan tampilan frontend berupa menu kasbon, modal pengajuan, modal pembayaran, detail kasbon, filter, pencarian, dan paginasi. Kelima, menyesuaikan hak akses berdasarkan role user. Jadi fitur ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga sudah memiliki alur lengkap dari pengajuan sampai pembayaran lunas. Semoga fitur kasbon ini bisa membantu pengelolaan HRIS menjadi lebih lengkap, terutama untuk kebutuhan administrasi internal perusahaan. Bagi teman-teman yang sedang membangun aplikasi HRIS menggunakan Google Apps Script dan Google Sheets, fitur seperti ini bisa menjadi salah satu modul penting yang dapat dikembangkan. Karena dalam sistem HRIS, selain data karyawan, absensi, user management, dan cuti, fitur kasbon juga sering dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Oke, jadi itulah update HRIS Part 10 tentang menu kasbon karyawan dengan sistem pembayaran cicilan. Jika setelah update ada kendala, silakan cek kembali bagian backend, root API,
permission menu, view HTML, dan JavaScript. Pastikan juga sudah logout dan login kembali agar menu terbaru muncul sesuai role user. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.